Halo semuanya, saya Fahrul Raji. Di sini kita akan masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apakah teori motivasi dari Maslow masih relevan di zaman sekarang di mana digitalisasi telah mendunia? Seperti yang disebutkan Maslow bahwa tingkat kebutuhan yang paling rendah adalah kebutuhan psikologis dan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Teori yang dikemukakan oleh psikolog Abraham Maslow pada tahun 1943 masih relevan di era digital saat ini. Aspek yang masih relevan diantaranya hierarki kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis seperti makanan, air, tempat tinggal, dan keamanan masih menjadi kebutuhan dasar manusia di era digital. Selanjutnya yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan akan cinta, rasa memiliki, dan harga diri juga tetap penting bagi manusia di era digital. Aspek selanjutnya yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Keinginan untuk mencapai potensi diri dan aktualisasi diri masih menjadi motivasi bagi manusia di era digital saat ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu bagaimana ukuran kelompok, lingkungan fisik, dan budaya organisasi mempengaruhi perilaku kelompok. Ukuran kelompok. 1. Komunikasi. Dalam kelompok kecil, komunikasi lebih mudah dan langsung. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi anggota kelompok dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dalam kelompok besar, komunikasi mungkin lebih sulit dan lebih formal. Hal ini dapat menyebabkan partisipasi yang lebih rendah dan pengambilan keputusan yang lebih lambat. Yang kedua ada kohesi. Kelompok kecil cenderung lebih kohesif daripada kelompok besar. Hal ini karena anggota kelompok kecil memiliki lebih banyak kesempatan untuk saling mengenal dan membangun hubungan. Kohesi yang lebih tinggi dapat mengarah pada peningkatan moral, produktivitas, dan kepuasan kerja. Yang ketiga ada kepemimpinan. Dalam kelompok kecil, satu orang mungkin muncul sebagai pemimpin. Dalam kelompok besar, kepemimpinan mungkin lebih terdistribusi dengan beberapa anggota kelompok mengambil peran kepemimpinan dalam berbagai situasi. Berikutnya ada lingkungan fisik. 1. Kenyamanan lingkungan kerja dapat mempengaruhi moral dan keputusan kerja anggota kelompok. Faktor-faktor seperti suhu, pencahayaan, dan ventilasi dapat mempengaruhi kenyamanan. Yang kedua yaitu tata letak ruang kerja dapat mempengaruhi cara anggota kelompok berinteraksi satu sama lain. Misalnya, tata letak ruang terbuka dapat mendorong kolaborasi, sedangkan tata letak ruang tertutup dapat mendorong fokus individu. Ketiga, tingkat kebisingan di lingkungan kerja dapat mempengaruhi konsentrasi dan produktivitas anggota kelompok. Kebisingan yang berlebihan dapat mengganggu komunikasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan norma yang dibagikan oleh anggota organisasi. Keyakinan organisasi dapat mempengaruhi apa yang anggota kelompok anggap penting. Misalnya, organisasi yang percaya pada kualitas mungkin mendorong anggota kelompok untuk fokus pada akurasi dan perhatian terhadap detail. Norma organisasi dapat mempengaruhi perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam kelompok. Misalnya, organisasi yang memiliki norma kesopanan mungkin mengharapkan anggota kelompok untuk saling menghormati. Masuk ke pertanyaan nomor 3, yaitu Andi merasa tidak cocok dengan work team yang terkait masalah personality dan emotion anggota tim yang lain. Andi dididik dari kecil dengan budaya Sulawesi, sementara teman-temannya dari Batak dan Jawa. Seringkali masalah perbedaan budaya dan kebiasaan masuk ke dalam hatinya. Apakah dedication making yang harus dilakukan Andi dalam organisasi atas kondisi yang dihadapi dan ia sendiri pun tak mungkin mengubah budaya dan kebiasaan orang lain? Keputusan yang dapat diambil Andi dalam situasi ini. Belajar tentang budaya tim,
Andi dapat berusaha untuk mempelajari budaya Batak dan Jawa, serta memahami nilai-nilai, norma, dan kebiasaan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku, artikel, atau berbicara dengan orang-orang dari budaya tersebut. Selanjutnya, menyadari perbedaan komunikasi. Budaya yang berbeda memiliki gaya komunikasi yang berbeda pula. Andi perlu memahami bagaimana orang Batak dan Jawa berkomunikasi, termasuk cara mereka menyampaikan pendapat, menyelesaikan konflik, dan menunjukkan rasa hormat. Keputusan selanjutnya yaitu menghargai perbedaan. Penting bagi Andi untuk menghargai perbedaan budaya yang ada dalam timnya. Ia harus menerima bahwa orang lain memiliki cara berpikir dan berperilaku yang berbeda darinya. Keputusan berikutnya yaitu menyesuaikan gaya komunikasi. Andi dapat mencoba untuk menyesuaikan gaya komunikasinya dengan gaya komunikasi anggota timnya. Misalnya, jika orang Batak cenderung lebih blak-blakan, Andi dapat belajar untuk lebih asertif dalam menyampaikan pendapatnya. Keputusan terakhir yaitu bersikap terbuka dan mencari dukungan. Bersikap terbuka. Andi harus bersikap terbuka terhadap pengalaman dari sudut pandang baru. Ia harus bersedia untuk belajar dari anggota timnya dan mencoba hal-hal baru. Mencari dukungan. Jika Andi merasa kesulitan untuk mencari dan mengatasi perbedaan budaya, ia dapat mencari dukungan dari mentor, pelatih, atau konselor. Masuk ke pertanyaan keempat, yaitu analisis artikel jurnal pada materi persepsi dan pengambilan keputusan. Profil artikel. Judul jurnal, persepsi dan pengambilan keputusan milenial terhadap instrumen investasi masa depan. Volume 6, nomor 3, tahun terbit Desember 2020, halaman 107 sampai 112. Penulis Yosua Stepanus dan Dedi Rianto Rahadi. Institusi Jurusan Manajemen Universitas Presiden Indonesia. Isi garis besar jurnal. Jurnal ini membahas tentang persepsi dan pengambilan keputusan milenial terkait instrumen investasi masa depan. Penelitian dilakukan untuk memahami bagaimana milenial memandang investasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak milenial cenderung memilih investasi dengan risiko rendah seperti emas, deposito, properti, dan reksadana. Temuan ini menggambarkan preferensi investasi milenial pada instrumen-instrumen yang stabil dan aman. Selain itu, studi juga menyoroti pengaruh teknologi dan media digital dalam mempengaruhi keputusan investasi milenial. Dengan demikian, jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pola pikir dan perilaku investasi milenial, serta memberi wawasan bagi penasihat keuangan dan lembaga keuangan dalam merancang strategi untuk menjangkau dan melayani generasi milenial dalam hal investasi masa depan. Selanjutnya ada abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi dan pengambilan keputusan milenial terkait instrumen investasi masa depan. Penelitian dilakukan untuk memahami bagaimana milenial memandang investasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi mereka. Hasil studi ini menggambarkan preferensi investasi milenial pada instrumen-instrumen yang stabil dan aman. Selain itu, mempengaruhi teknologi dan media digital juga terlihat dalam mempengaruhi keputusan investasi milenial. Implikasi dari temuan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pola pikir dan perilaku investasi milenial, serta memberikan wawasan bagi penasihat keuangan dan lembaga keuangan dalam merancang strategi untuk menjangkau dan melayani generasi milenial dalam hal investasi masa depan. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori yang mendasari jurnal ini meliputi konsep persepsi dan pengambilan keputusan investasi di kalangan milenial. Beberapa teori yang relevan yang dapat menjadi dasar dalam memahami perilaku investasi milenial antara lain: pertama, yaitu teori berperilaku keuangan. Teori ini mempelajari bagaimana faktor psikologis, sosial, dan emosi mempengaruhi keputusan finansial individu, termasuk dalam hal investasi. Hal ini dapat menjelaskan mengapa milenial cenderung memilih investasi dengan risiko rendah.
Dua, teori portofolio. Teori ini membahas diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuangan dalam konteks milenial. Pemahaman teori portofolio dapat membantu dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko mereka. Ketiga, teori berperilaku konsumen. Teori ini mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, termasuk dalam hal investasi dalam konteks milenial. Pemahaman mengenai teori berperilaku konsumen dapat membantu dalam merancang strategi pemasaran dan pendekatan yang efektif untuk menarik minat investasi dari generasi ini. Selanjutnya adalah teknik analisis. Dalam jurnal ini, teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan 40 responden. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang persepsi dan pengambilan keputusan investasi milenial secara langsung dari narasumber. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi dan pengambilan keputusan milenial terkait instrumen investasi masa depan, dapat disimpulkan bahwa milenial cenderung memilih investasi dengan risiko rendah seperti emas, deposito, properti, dan reksadana. Preferensi ini mungkin dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga keamanan finansial dan menghindari risiko yang tinggi. Selain itu, pengaruh teknologi dan media digital juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan investasi milenial. Kemudahan akses informasi dan platform investasi online dapat mempengaruhi cara milenial memilih dan mengelola investasi mereka.